Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu dan senantiasa saya dengungkan kita setiap hari, setiap saat untuk senantiasa semangat memperbaiki diri, memperbaiki hati sampai kita benar-benar hati kita selamat karena besok menghadap Allah yang diterimanya orang-orang yang hatinya selamat. Semoga demikian kenyataannya, amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, di satu hadis disitir bahwasanya besok yang pertama akan diperhitungkan di sisi Allah dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan kehidupan ini adalah salat, yaitu ibadah yang namanya salat, yaitu afdalul furud, paling utama-utamanya ibadah fardu, yaitu awwalu ma yuhasabu bil abdul as-salah. Idza salahat salaha sairu amalih wa idza fasadat fasada sairu amalih. Kesempatan yang lalu sudah sempat saya sampaikan bahwa hendaknya kita lebih memperhatikan, memprioritaskan ibadah yang namanya salat dari sisi sejauh mana saluhatnya salat, atau bagaimana kesudahan salat kita dikategorikan salat yang baik. Kali ini saya akan menyampaikan dari sisi dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Saudara-saudaraku rahimakumullah, di lingkungan kita, di masyarakat kita itu banyak sekali jamaah-jamaah atau perkumpulan atau apapun komunitas yang punya satu kegiatan yang mana sangat diagungkan, sangat dikedepankan, sangat diprioritaskan. Misalnya wiritan ini, tawasul ini, zikir ini, salat ini, nanti kita akan bisa begini, kita akan mampu begini dan lain sebagainya. Sangat banyak seperti itu. Artinya apa? Dia sedemikian getolnya menjalankan kegiatan itu, bahkan nanti dia punya satu kelebihan, yang mana kelebihan itu sangat diharapkan, sangat dia dambakan, sehingga sampai melalaikan dengan apa yang namanya sholat. Ini sekali lagi sangat banyak sekali. Taruhlah kita kasih contoh misalnya. Sekarang siapa yang mewiridkan ini, atau mewazifahkan, melantunkan ini, atau istiqomahkan ini, dia nanti akan bisa begini. Misalnya dia akan tahu alam gaib, bisa berhubungan dengan si anu, si mbak anu, si syekh anu. Akhirnya dengan komunikasi, dengan berhubungan itu, dia banyak satu kelebihan yang tidak dimiliki atau dimiliki oleh orang-orang biasa atau orang lain. Saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah kita cermati masalah ini karena ini sesuatu yang urgent, sesuatu yang harus kita sikapi. Bagaimana cara kita menyikapi? Yang pertama adalah kelebihan-kelebihan yang sering ditampilkan oleh orang-orang punya kegiatan itu. Kegiatan sekian banyak. Tadi yang saya sampaikan itu, misalnya dia akan bisa berkomunikasi dengan si syekh ini kalau dia bermeditasi, bertawasul di situ. Coba sejenak kita perjelas tentang ini. Dia bisa berkomunikasi dengan si syekh anu, dengan si anu yang punya kuburan itu misalnya. Coba bayangkan. Yang pertama kita pertanyakan, apakah benar di saat dia berkomunikasi itu yang diajak bicara atau komunikasi itu benar-benar si syekh anu, misalnya Mbah Wasil Stono Gedong, atau misalnya Mbah Soleh Menjamati, atau siapapun lah, Mbah Wali ini, Mbah Wali ini. Pertama kita pertanyakan, apakah yang muncul
yang menjelma apakah benar si wali ini. Terus sejauh mana kita bisa membuktikan kebenarannya? Kenapa ini kita pertanyakan? Karena sekian banyak orang terkecoh dengan dalam hal ini. Kita tentu nggak asing dengan perjalanan para auliaillah, misalnya Syekh Abdul Qadir. Si Syekh Abdul Qadir yang dijuluki Sultanul Aulia saja dikecohkan. Ada sosok makhluk yang menjelma mengatakan aku adalah Allah dengan sinar yang mengkilaukan. Terus sekian banyak kita tentu nggak asing dengan kisah para wali-wali. Terus sementara untuk yang tadi saya sampaikan bahwa si A yang menjalankan ini, kemudian muncul sesuatu yang ajib, sesuatu yang mengherankan, entah si sosok anu atau sinar atau apapun, apakah sekonyong-konyong kita klaim, kita katakan bahwa itu benar-benar si wali anu? Itu pertama. Tentu menjawab ini bagaimana kita harus langsung percaya. Nah, ini yang sangat harus kita depankan. Yang kedua adalah andaikan memang benarlah, taruhlah benar itu si sehat. Kemudian juga benar kalau dia bisa berkomunikasi dan dia mempunyai satu kelebihan yang tidak biasa dimiliki oleh orang lain. Misalnya dia bisa tahu perasaan orang lain, misalnya tahu bisa menundukkan hewan liar, hewan buas dan lain sebagainya. Terus coba kita analisa tentang kebiasaan itu. Memang itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak biasa dimiliki oleh orang biasa, orang lain. Namun perlu kita perjelas tentang kebiasaan ini. Dia bisa tahu perasaan orang lain. Apakah dengan dia tahu perasaan orang lain itu sesuatu yang luar biasa menurut Allah? Coba sejenak kita analisa tentang ini. Apakah dengan dia tahu perasaan orang lain itu menjadi sesuatu yang luar biasa di sisi Allah? Apakah itu juga diperintahkan oleh Allah? Nah, marilah saudara-saudara kita perhatikan masalah ini. Artinya apa? Coba kita bandingkan dengan sesuatu yang jelas diperintahkan oleh Allah. Misalnya tadi hadis yang saya sitirkan tadi, bahwa kita besok pada saatnya nanti kalau sudah menginjak bertahun, pertama yang akan dipertanyakan adalah ibadah sholat. Sejauh mana kualitas ibadah sholat? Apakah sudah pada peringkat soluhat, benar-benar dibilang baik? Terus sejauh mana si kita ini sampai saat ini untuk memperbaiki karakter sholat atau prestasi sholat? Apakah sudah sesuaikah dengan istilah soluhat? Sesuaikah dengan syarat dan rukunnya sholat? Nah itulah wahai saudara-saudara. Kira-kira lebih utama mana? Kita lebih memperhatikan urusan-urusan yang berhubungan dengan sholat, prestasi sholat, kekhusyuan sholat, syarat dan rukun sholat, dengan menggeluti hal-hal yang jelas tidak diperintahkan. Kita oleh Allah tidak diperintahkan untuk mengetahui hatinya orang lain. Tidak diperintahkan untuk menguasai atau memiliki sesuatu hal yang luar biasa yang saya contohkan tadi. Yaitu taruhlah kita mengakui sesuatu luar biasa, tapi andaikan kita tidak bisa itu, tidak jadi masalah. Justru yang kalau kita tidak bisa sholat, ini yang jadi masalah. Nah, padahal sholat itu sudah kita lakukan setiap hari, bahkan sudah bertahun-tahun. Namun bagaimana sampai sekarang kadar sholat kita? Sejauh mana syarat dan rukunnya apa sudah terpenuhi? Sejauh mana tentang keikhlasan, sejauh mana tentang pengaruh sholat itu, apakah benar-benar tanha dan fahsya'il. Nah, itulah wahai saudaraku. Ternyata selama ini kita salah mengambil jalan, salah memilah dan memilih. Bahwa seharusnya yang harus kita perhatikan dan prioritaskan, kita kedepankan adalah hal-hal yang jelas diperintahkan oleh Allah. Dan jelas nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kenapa kita hanya lebih mengedepankan, lebih memprioritaskan hal-hal yang jelas tidak diperintahkan? Itu hal yang receh di
sisi Allah. Maka dari itu marilah kita tingkatkan kesadaran dalam hal ini. Karena sekali lagi di masyarakat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang notabene-nya yang intinya adalah lebih perhatian kepada sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Lantas coba saya percaya lagi, andaikan kita bisa seperti itu, bisa tahu perasaan orang lain, bisa begini, bisa begitu, yang mana ini andaikan kita tidak bisa, itu tidak ada masalah. Bahkan kalau kita bisa seperti itu, lebih cenderung nanti kita akan takabur, kita akan sombong, kita akan meremehkan orang lain, bahkan kita menebak dan suudzon dan lain sebagainya. Artinya apa? Akan lebih berdampak yang buruk suasana hati kita, buruk akhlak kita, buruk sekian banyak akan muncul karena kita punya sesuatu yang dianggap luar biasa dalam hal-hal yang sebenarnya tidak diperintahkan oleh Allah. Bahkan kita seharusnya menganggap luar biasa kalau kita bisa sholat dengan khusyuk, bisa sholat dengan sesuai dengan syariatnya, bisa sholat dengan sesuai karakter yang namanya sholuhat. Itu sholat yang dikategorikan baik, sholat yang sesuai dengan syarat dan rukunnya, sholat sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan dalam syariat. Oleh sekali itu, marilah lagi dalam hal kita memprioritaskan urusan, mengedepankan urusan, hendaknya sesuatu yang memang oleh Allah harus dikedepankan, yang menjadi ukuran Allah. Karena tadi saya katakan dalam hadis, sesuatu yang nanti pasti akan dipertanyakan pertama kali adalah sholat. Maka hendaknya dalam kehidupan ini kita juga harus memprioritaskan urusan sholat, segala sesuatu yang terkait dengan sholat. Kalau kita mau begitu, tentu benar-benar nanti di saat kita dimintai pertanggungjawaban dan memang kenyataannya dari hari ke hari dan kehidupan kita senantiasa berusaha untuk lebih baik, untuk sesuai dengan tuntunan syariat, tentu ini apa yang kita lakukan jelas tidak akan mengecewakan di hadapan Allah. Dan ini tentu sesuatu yang benar-benar kita harapkan, kita dambakan, akhirnya kita benar-benar selamat di sisi Allah dalam kehidupan ini, di dunia ini, dan lebih di akhirat nanti. Demikian saudara-saudaraku rahimakumullah, semoga singkat ini membawa pencerahan bagi kita yang akhirnya kita benar-benar tidak salah pilih, tidak salah memilah mana yang harus kita kedepankan dan mana harus kita kesampingkan. Demikian wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.